Kecamatan Tanjung Sari. Tersembunyi sebuah desa kecil yang menyimpan jejak panjang perjalanan. Inilah Kampung Baturuyuk, desa Selawangi tanah yang menjadi saksi kehidupan dari generasi ke generasi. Dari cerita para tetua, dari tradisi yang tak lekang oleh zaman, hingga perjuangan menjaga alam dan budaya. Kampung ini bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah rumah bagi kenangan, harapan, dan masa depan. Disinilah kami dilahirkan, di sebuah kampung kecil ujung timur Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Masyarakat kampung kami mayoritas berprofesi sebagai petani untuk menyambung hidup sehari-hari. Jalan-jalan kecil yang tak selebar jalan kota, tetapi setiap lekuknya menyimpan jejak tawa, kerja keras, dan doa-doa panjang penduduknya. Di Baturuyuk, waktu seakan berjalan pelan. Setiap pagi kita masih bisa melihat orang berjalan menuju ladang, anak-anak berlari tanpa alas kaki, dan ibu-ibu bercengkrama di depan rumah. Dan setiap kali aku pulang, suara ayam berkokok, aroma tanah basah, dan senyum hangat orang-orangnya membuat aku sadar aku mungkin bisa pergi jauh, tapi hatiku akan selalu pulang ke kampung halaman. Di balik wajah kampung yang kian maju, ada tangan-tangan sederhana yang setia menopang. Petani yang menanam padi, menyemai harapan di setiap butirnya. Peternak yang merawat ternaknya, menitipkan doa pada setiap hewan yang dibesarkannya. Anak-anak muda yang merantau lalu kembali membawa ilmu dan cahaya baru ke kampung halaman. Kampung ini bukan sekedar tempat. Ia adalah rumah. Ia adalah kenangan. Ia adalah pelukan hangat yang selalu kita rindukan. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم Kali ini kita bersama salah satu sesepuh kampung dari kampung ini. Mungkin Bapak bisa diperkenalkan, namanya siapa? Ya, saya sebagai atas nama Ahmad Atang. Ya, baik. Mungkin Bapak tahu sejarah awal mula dinamakannya Kampung Baturuyuk ini, awalnya dari mana? Menurut kolot baheula sateuacan abdi mah nyaut ngan ngahurkeun mun teu lepat mah nyata tokoh agama di ieu nyata termasuk mertua lah anggap namana Bapak Haji Syukur ya. Sareng Bapak Dumyati anjeunna asal dari Cipanas naon margina
di Baturuyuk kita anggap sebagai kampung terpencil baheula mah. Terpencil ya Pak. Malah desa oge di Janggar aya nama Karya Mengkat. Jantan tilu desa. Tilu desa. Tilu desa. Pertama di Selawangi pindah jadi pemekaran di Janggar, Mekarwangi, kedua di ngalih ka dieu pemekaran kedua di Karya Mekar ngaranna aya nama nyata desana di Pasir Puteuy. Pasir Puteuy. Nah, Selawangi ieu termasuk Selawangi. Iya, termasuk desa Selawangi. Terusna ieu Baturuyuk saur sesepuh kapungkur Kata orang-orang zaman dulu. zaman baheula. Zaman baheula. Cenah ieu teh imahna oge bencok luwung. Berarti hutan ya Pak. Taleuweung aya lemur tok tontokna. Babakan Baturuyuk asli itu paling 2-3 imah. Oh iya. Terus deui babakan itu kalek kulon anu ayeuna jadi aspal, jadi cor, jadi jalan raya. 2-3 imah aya ka dieu nyata sablok ieu babakan Baturuyuk karena. Termasuk ieu teh di dieu teh aya hiji tokoh makamnya sebelah sono Cihideung, malah bumina ge di Cihideung baheula. Bumina di Cihideung. Maot dikubur di Cihideung kaina teu yang diganggu. Sanehna anu tos jadi PT oge. Nya. Bungeun alim pindah. Alim pindah berarti nya. Tah ari Haji Bah Icin ngaran teh Bah Icin. Mbak Icin ya. Jadi baheula mah malah tukang pamentaan Cina, Belanda ka anjeunna. Ya, ngeunaan mah beurna. Tokoh teh sabagaleun ngadukun, jelema pinter lah. Orang pintar mungkin zaman dulu. Cek saur sepuh anu sa abi Kata orang yang mungkin lebih yang tua dari Bapak. punya pengalaman waktu saya sahabat manehna. Ya. Malah umpami ngajambe teh anjeunna mah gampil Gampil. di bangku jang jawokan. Utang itu gampil da boga halakna teh dina sarangga bedog. Ya. Umpama datang tamu ieu mah ieu. Jambe nage biasa lah timbang ku jang jawokan lah gitu. Ya. Alhamdulillah ya teh. Entah kan umpami anjeunna pan gede leuweung atuh lima. Makamnya di hutan. berarti, Pak. Makam di hutan imah nage baheula dinyata di Cihideung. Cihideung. Terus tokoh ketiga Pak. Tah itu tokoh kahiji. Tokoh pertama. Anu kadua Tokoh kedua. adina nya tambah Eli melim di makamnya dia mendak. Entak tah ieu katurunan nu istri abi nya tambah Eli. Mbah Eli. Mah Ikin sebagian mentak ieu Baturuyuk teh dimulai dia nepi ka dia teh neut mun cara abi mah sadapuran. Masih saudara Saudara ponakan asal usulna tapi di Mah Icin jeung ki Aseli jeung ki hiji deui lah deui laputan. Tah bapakna ki Icin Ki Eli nya teu ngaranna Arbain tuwih deui maotna ge meureun di perjalanan da tumpak parahu tumpak kapal layar. Jadi guys zaman dulu kalau ke Mekah itu gak bisa kayak zaman sekarang lewat pesawat. Soalnya gak ada 5 bulanan. di perjalanan itu kurang lebih 4 bulan 5 bulan naik kapal laut. Mending jadi tidak ada teu aya kuburan anak tah ki eta mah. Arbain mah Tokoh Abah Arbain beliau meninggalnya tuh pas pulang melaksanakan ibadah haji di perjalanan 4 bulan itu naik kapal beliau meninggal dunia. Pak teh atawa ieu sejarah Baturuyuk kumaha awal iya si Baturuyuk teh emang hutan geledegan leuweung Berarti hutan zaman dulu malah tuh. boga kebo oge baheula mah 40 saurang teh cenah kitu kugel galegana ieu pangangunan leuweung ya. Hutan mau berarti. kadu mah jengkol geus sekadar kadu bangsa picung keluak memang hidayah itu. Berarti ini termasuk salah satu kampung yang kaya. Kaya. Kampung yang Malah bangsa manggah mah gitu. Limus. Pertama kadaharan eta
sapi. Saking banyaknya Aduh, guys. oke teh laku atuh dari mana pasar ayo kan itu kok cari gue nanggung gitu Saking laku. banyaknya duren kayak mangga itu nggak laku. Soalnya akses perjalanannya pun dulu itu jauh. Pasar hanya di Cariu. Pasarnya cuma ada di Jeung Cariu di Jonggol mah sama di Jonggol. Mungkin Tumpang. jaraknya sekitar 15 km atau 20. Sapoe kapan pasar teh. Ya, kalau berjalan kaki bisa 1 hari kata-kata bapak ini. Tah Baturuyuk teh lain asana sekarang anu menjelas. Jelas berarti. Ngaranna batu teh panteas. Batu Ge Batu itu air keras, ruyuk ya. leuweung jadi mentak aya na oge aya di ditu di batu ruyuk dudu teh batu ruyuk. Batu teh ngampar Berarti banyak batu di mana lokasinya Bapak? di Cihideung. Oh, berarti dulu zaman dulu itu Batu Ruyuk masuk Cihideung sana Bah masih. Cihideung masih Batu Ruyuk? Bari ayo kali Batu Ruyuk wan. Oh iya. Nah, bisa ditinggali oge enak ge. Aya eta batu gede teh percis ngampar mamingariung teh mah 10 jalmi ge eta teh baheulana parege panyumputan. Panyumputan dari Iya di lemur-lemur bame aya peuting kadarinya ngariung gitu bisa ngampar sawak bisa rare 20 Berarti urang. zaman dulu di kampung ini tuh kalau misalnya ada kayak BR, kayak penjajah, sembunyinya ke batu yang ada di sana. Batu Ruyuk. Sebagian deui. Tah di dinya teh aya ngan batu tah ngamparnya tah ruyuk. Dileuweung berarti Di gitu. hutan. Aya batu ruyuk, aya batu karut mah. Tah di aya di Batu karut itu apa, Pak? batu karut teh mungkin aya karut teh pan nyeungeun ngaputan. Oh iya, Dari jahit. bentuk Ya. bentuk pas ngajahit gitu ngajahit namal. Ya. Tanu jelas mah itu aya batu ngampar di Cihideung. Pak eta teh baheulana ge nyarumut ka dinya teh. Lokasinya masih ada sampai sekarang, Pak? Masih kurang lebih di dia mah 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo. Mungkin kami akan mendatangi batu tersebut. Iya. Tapi kami mendapatkan informasi dari warga sekitar tentang adanya makam namanya makam Mbah Eyang Batu Ruyuk. Itu Batu Ruyuk. siapa, Pak? Batu Ruyuk terutama sejarah Batu Ruyuk mungkin da kasebat mah Mbah Eyang Batu Ruyuk ayeuna lokasina di tengah kebun karet. Ya. Baheula mah ayeuna mah tos jadi. Kage hakuna. Bos punah aya ieu makam nama. Dua manjeun nama anu saenasna pieu seur tadi nama. Pinu. Pinu. Tah wayang Batu Ruyuk tah mun eta anu boga sejarahna. Mah izin masih dihanap makamna Di gunung di Cihideung sana. Ya. tilas imahna beureun tadinya teh. Tapa mengageron manehna baheula cenah cek eta cek istrina Haji Syukur. Meureunnya saya mah ka imahna teh kulantaran teu bisa manehna paluwung wae mengadatna kitu. Ogeun kokol ditakol balik manehna keur macul karena atuh soge. Padahal jaraknya jauh itu. Jarak jauh jadi kokol kangkol khusus manehna tah mah. Asal Iya. ditak aya saya mah nek bentak. Tumal minta jampe minta non asihan ditakol balik ya tamu. Jadi Mbah Icin itu Seorang tokoh. seorang tokoh masyarakat, mungkin ke rumahnya dulu banyak tamu. Kebetulan beliau suka betani di hutan. Nih emang Tapi kalau ada tamu, manggilnya itu ibunya bisa lewat kentungan. Kayak telepati, kayak mungkin kalau zaman sekarang HP kali ya. HP mungkin. gantinya itu kentongan dulu. Kentongan dulu di. Gitu. Padahal jaraknya jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Peristiawan, dan kali ini kita mendatangi salah satu tokoh agama di kampung ini. Bapak boleh diperkenalkan namanya siapa? Pak Tasim. Mungkin di malam ini kami akan bertanya-tanya soal sejarah agama ya Pak, tentang pembukaan agama di kampung ini. Yang pertama-tama yaitu di sini sebagai masjid jami, yaitu masjid jami. Dulunya belum punya nama ya. Belum ada nama. Belum ada nama. Setelah itu kalau tidak salah waktu itu saya kelas 2 di PGA 84 ya, Tahun 84.
waktu dia yang membuat nama, bahwa nama Masjid Jami ini namanya Nurul Huda. Itu Nurul adalah. Huda. Ya sebelum itu musola itu memang sudah nyebar dari dulu. Musola mungkin Ya, sudah ada ya Pak? ya, waktu di Babakan ada penerusnya waktu itu sebagai pengisinya Wah Haji Syukur namanya tuh ya. Haji Syukur. Ya, Haji Syukur. Terus di sini Masjid Jami Bapak Dumyati ya. Terus ke sini lagi datang ya tuh Mama Panji. Mama Panji. Setelah itu Mama Panji sudah berjalan. Setelah itu perjalanan bersama-sama dengan Bapak Dumyati. Ya, memang di lokasi ini memang waktu itu Jumatan dari CXL Sangrahan, salat Jumatnya di sini ya, itu kawan itu. Jadi ini titik lokasi salah satu dari semua dari CXL Ya, Pasangrahan ya. semua Jumatan ke sini. Di sini waktu dulunya itu waktu di sini. Bahkan ya bangunannya itu masih panggung ya, masih panggung mungkin. Bisa dibilang ini satu-satunya Pak? Ya Di satu-satunya waktu itu. satu-satunya berarti. Ya, waktu satu-satunya. Ya itu. Bahasa pada tahun sekian dah kalau nggak tahunnya itu nggak mengingat tahunnya. Nah, setelah itu ya turun datang Mama Panji bersama Mama Panji meneruskan agama di wilayah Batu Ruyuk ini. Setelah itu datang lagi generasi penerusnya yaitu Pak Haji Toha ya. Haji Toha terus bersamaan dengan Mualim Ori. Nah itu perjalanan itu tentang agama. Dan mudah-mudahan sekarang kita punya ustadz yang sudah dianggap kita terkenal bukannya oleh wilayah Batu Ruyuk, wilayah luar pun yaitu Pak Ustadz Syarif. Mudah-mudahan beliau bisa membawa generasi penerus itu, generasi penerus untuk meluaskan tentang siarnya agama. Nah itu harapan. Dari sejarah Karang Taruna sendiri Bapak, saya mendengar informasi bahwasannya Bapak dulu adalah ketua atau pembentuk Karang Taruna di kampung ini Pak. Waktu itu kebetulan ya mungkin ada perselisihan karena dari dulu juga mungkin ada waktu Nabi pun ada perselisihan. Kita ada perselisihan antara anak muda dengan anak muda. Nah, bekerja samanya saya dengan Pak Awang ya, mungkin Pak Awang tahu dulu Pak Awang ya, di sini rumahnya ya dekat masjid. Pak Awang sekarang berada di Sangrahan. Pak Awang menegur saya, kata Pak Awang, Pak bagaimana nih anak-anak pada ribut-ribut gitu. Saya musyawarah ya, kita satukan juga bagaimana caranya. Nah nanti ada yang menikah, hajat ya, nikah hajatan anak-anak itu orang bawa untuk undangan bersama. Nah ajak ya semua ya begitu itu ya. Setelah itu pelaksanaan pernikahan dilaksanakan langsung diajak ya, kurang lebih hampir di bawah 10 orang. Waktu itu bawah 10 orang, di bawah 10 orang itu. Ya, undangan Pak Awang gitu ya, undangan termasuk anak yang punya hajat dengan yang bertengkar yang itu diajak disatukan. Nah, itu. Tapi alhamdulillah pada setelahnya itu kita musyawarah sampai rapih lagi. Nah itu yang rapi terus saya menegur Pak Awang, bagaimana nih selanjutannya anak muda membentuk buat ketua aja kayak Karang Taruna aja. Nah, itu bentuk. Sekian tahun belum punya nama. Berarti belum ada nama. Belum ada nama ya? Beberapa tahun tuh belum ada nama. Negor lagi kata Pak Awang, Pak kasih nama. Nah di sana ya memang selalu dipojokkan gitu ya, langsung berpikir ya setelah itu ya bikin aja dah nama bagaimana kalau gini, Tunas Harapan. Nah, setelah itu ya perjalanan yang berjalan ya, saya musyawarah dengan Pak Manor ya, Pak Manor bagaimana nih cari ganti untuk ketua Karang Taruna. Nah, kata Pak Manor Atang, ya udah aja jangan dulu ganti ya, ngaro masih bapak gitu ya. Terus kalau lama-lamaan terus musyawarah lagi
kata Pemanor Atang ya coba aja ya kesini coba musyawarah dengan Pemanor. Ini Pak Sanjaya, bahkan ke Pak Sanjaya, alhamdulillah dia mau jadi ketua Karang Taruna. Ya alhamdulillah perjalanan sama ya, perjalanan ya mundur majunya itu namanya perjalanan ya, ada naik ada turun ya, itu perjalanan udah biasa. Perjalanan gitu ya, selanjutnya ya sudah lagi dilimpahkan lagi ke Pak Manor Asep atau Pak Ono ya, limpah Pak Ono. Ya, setelah itu ya Ono sudah dilimpahkan lagi ke Pak Junaidi. Pak Junaidi, berarti sampai sekarang ke Pak Dery. Nah dari itu, dari yang pertama nama itu Tunas Harapan awalnya dari Bapak ya, apa ya, setelah itu ya ada sama Pak Jaya, berarti sama Pak Jaya Tunas Harapan. Sudah Pemanor Atang ditambah Tunas apa? Tambahnya Tunas Harapan Mandiri, perubahan dan ditambah, bukan robah ya, ada penambahan. Tunas Harapan Mandiri, dari awalnya mengharapkan kita sudah mandiri, itu bagus. Jadi peningkatan, nah itu peningkatan Tunas Harapan Mandiri ya. Sekarang Tunas Mandiri, jadi mandiri. Alhamdulillah itu perjalanan ya, memang itu dari awal tahun 1989 itu berdiri sampai sekarang. Ada harapan dari Bapak, doa ada mudah-mudahan ya kedepannya Karang Taruna di atas nama di lingkungan Baturuyuk ini lebih meningkat. Tentang prestasinya, tentang kegiatannya ya, dan terus ada diantaranya kita tonjolkan untuk membawa atas nama Karang Taruna, itu salah satu harus ada ditonjolkan. Mungkin segitu saja dari Bapak. Bapak terima kasih atas penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.